Salam jumpa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, Dia yang perkenankan kita untuk dapat menikmati hari lepas hari dalam kehidupan ini. Dan baiklah, kita datang beribadah kepada Tuhan dalam ibadah renungan harian keluarga. Selasa 25 Januari 2022 dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-28. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang menyembah Engkau. Kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu. Besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mau beribadah kepadamu dalam ibadah renungan harian keluarga, Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Diberkatilah kami sekalian yang menyaksikan dan mendengar akan siaran ibadah ini. Firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Firman-Mu yang akan memberikan kami semangat penghiburan, kekuatan. Bahkan firman-Mu adalah dasar perjalanan hidup orang beriman, pengikut Tuhan. Oleh dan sebab itu ya Bapa, berkenanlah Engkau dalam kehidupan kami sebagai satu persekutuan yang beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Saudara-saudara jemaat Tuhan, renungan harian keluarga saat ini diberi judul Penata Layanan yang Baik. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan suatu organisasi, apakah itu organisasi sosial, organisasi gereja, dan lain sebagainya, membutuhkan suatu pengaturan sehingga mengarah, menuju, dan akhirnya menemui hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, yang mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan kepada banyak orang, kepada keluarga, masyarakat, jemaat Tuhan. Dalam kehidupan di tengah keluarga, suami, istri, anak-anak memerlukan manajemen sekalipun tidak tertulis, tetapi pengaturan di dalam berjalannya suatu kehidupan berumah tangga itu sangat baik. Karena tujuan hidup dalam berumah tangga, baik suami, istri, anak-anak, bertujuan ke hal yang indah dan mulia.
merindukan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan itu akan tercapai ketika anggota keluarga yang ada menyadari sungguh kewajiban-kewajiban yang ada untuk ditunaikan dengan baik. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan juga, gereja Masa Injili di Minahasa, dalam setiap periode yang ada, kita dapat melihat pengaturan yang sungguh baik dalam penata layanan di segala aras pelayanan, sehingga bisa terjangkau ke pelayanan yang ada kepada semua jemaat, semua orang yang dituju dalam pelayanan gereja Tuhan. Sekalipun harus dievaluasi dari waktu-waktu tertentu, tetapi gereja Tuhan mempunyai satu tujuan yang indah, memberitakan firman Tuhan dalam tugas panggilan gerejanya, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Nah, saudara-saudara keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut akan Tuhan tidak sembarangan. Tidak hanya mengatakan, ya saya siap, dengan tidak ada persiapan-persiapan, perasaan, pikiran, terlebih di dalam talenta-talenta yang ada dalam tuntunan Roh Kudus. Gambaran firman Tuhan di saat ini, sedangkan pun membangun sebuah menara, orang-orang harus mempersiapkan suatu anggaran. Sudah cukup atau perlu ditambah? Serta akan persiapan-persiapan yang lain yang akan terlibat di dalam pembangunan menara itu. Demikian pun pengikut akan Tuhan dalam penata layanan, panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di dalamnya harus benar-benar siap dalam menanggalkan segala sesuatu, keinginan-keinginan duniawi, didahului oleh keinginan-keinginan Tuhan. Agar senantiasa tujuan dalam mau menyatakan akan kebenaran dari Tuhan benar-benar akan dicapai. Benar-benar akan nyata dalam setiap keberadaan hamba-hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan dan yang sudah menyiapkan diri penyerahan kepada Tuhan. Dengan keteraturan yang ada, penata layanan dalam kehidupan pribadi dan ketika dia keluar dalam pelayanan, itu akan membawa buah-buah yang baik. Buah-buah dalam kebenaran, keadilan, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab siapapun dia yang mengatasnamakan hamba-hamba Tuhan, dia harus benar-benar mendasarkan hidupnya di dalam Tuhan. Dia bukan hanya membawa diri dalam kepentingan-kepentingan yang ada,
kepentingan yang mengikuti ketika dia ada dalam pelayanan. Tetapi dasar segala sesuatu hanya Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dilayani akan merasakan keberkatan Tuhan, akan merasakan damai sejahtera, akan merasakan ketenangan, akan merasakan suasana yang begitu baik dengan hubungan kepada Tuhan. Diberkatilah gerejanya dalam setiap penata layanan yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan. Bahkan diberkatilah keluarga kita. Yang ketika kita melakukan segala aturan-aturan dalam berumah tangga, menikmati kebahagiaan, kesejahteraan, aman, tentram di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Roh Kudus-Mu ada dalam ibadah renungan harian keluarga saat ini. Dengan firman-Mu dan perenungan yang ada, bahwa segala sesuatu dalam kepengikutan kepada Tuhan harus ada keteraturan sehingga segala sesuatu bisa dicapai demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, tim yang sudah ada dalam pelayanan di saat ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu yang ada di tengah dunia ini. Berkati gereja Tuhan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paselatan, badan pekerja, pelayan khusus sampai kepada perangkat pelayanan. Diberkati bersama dengan pelayanan yang ada untuk jemaat Tuhan. Bahkan jemaat-Mu ya Bapa di sorga, Engkau memberkati ya Tuhan. Dalam kehidupan keseharian, bukan hanya hal-hal yang menyenangkan yang ditemui, tapi seringkali menemui kesukaran dan pergumulan. Oleh dan sebab itu Tuhan, kiranya kami menggantungkan hidup dan penghidupan kami di dalam Tuhan, agar senantiasa kami dapat menjalani, kami dapat melewati segala bentuk kehidupan yang ada. Kami dapat menikmati hidup dalam kebahagiaan dan damai sejahtera. Ya Tuhan Bapa di sorga, pemerintah kami Engkau memberkati. Masyarakat, bangsa dan negara kami Engkau memberkati. Maka terpujilah nama-Mu Tuhan. Di sisa kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Ini doa syukur dan permohonan kami yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya bacaan dan renungan kita tadi dapat menjadi penuntun dan kekuatan dalam segala aktivitas kegiatan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati.